bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kemurahan, penyertaan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati link Zoom ini dari awal tengah hingga akhir. Biarlah ibadah kami di Family Ministry menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu juga, Pak Dodi Menat yang akan memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, Pendeta Apollo Waruwo, untuk memberkati kami semua. Kami percaya link FM dari awal pertengahan hingga akhir, Kau terus oleh kuasa darah Yesus, Kau jagai sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini sampai jam 7 malam di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir, urapi tempat yang kami pakai link ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Pendetaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita ada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Di tengah keprihatinan kita atas bangsa kita, dalam seminggu ini kita diombang-ambingkan juga dengan situasi. Mungkin kita sudah berdoa, tapi masih melihat hal-hal yang buruk yang mengancam keadaan bangsa kita, yang mengancam kesatuan, integrasi bangsa kita, yang mengancam perpecahan. Kita bersyukur sampai hari ini kita dapat berkata Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita. Mengapa saudara? Karena Dia menjawab doa kita. Bapak Ibu yang sudah berdoa, dan kita patut bersyukur. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi firman-Nya berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal bangsa, mengawal Jakarta, mengawal Medan, mengawal Manado, mengawal seluruh kota kita bisa sebutkan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari tinggikan Dia di atas segalanya dalam ibadah kita sore ini. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja. Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Benar, nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu lah yang memberikan keselamatan. Nama-Mu lah yang membela kami. Nama-Mu lah yang mengawal setiap kehidupan kami, bangsa kami. Sehingga sampai detik sore ini kami aman di dalam Engkau. Negeri kami aman. Dan kami tetap punya pengharapan akan negeri kami yang terus diberkati dan menjadi negeri yang ternama, terhormat di tengah bangsa-bangsa. Sebabnya kami sembah Engkau, tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Oh, Kau kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Yesus di atas
Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur atas negeri yang besar, yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Angkat suara kita katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Angkat suara kita, Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, angkat suara kita katakan, bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, nama Yesus Tuhan. Hanya namamu Yesus ditinggikan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, Kau yang telah mendengar doa yang Kau membawa bangsa kami masuk dalam rancangan-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan host. Ya, minta maaf teman-teman, ini Pak Pendeta Apollo saya hubungi nggak bisa ya.
di SMS juga nggak dibaca. Boleh satu pujian, kalau tidak ada, saya yang akan gantikan ya, bahwa firman Tuhan. Saya sedang persiapkan nih, ya karena saya juga nggak tahu nih, nggak ada kabar ya. Minta maaf ya teman-teman ya. Boleh satu pujian lagi Pak Dodi, kita melihat apakah Apollo bisa hadir. Kalau tidak bisa, saya akan gantikan ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Dodi. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena semua rancangan Tuhan tetap berjalan pada cara dan waktu Tuhan. Bahkan di tengah situasi apapun, kita berharap hambanya dapat ada di tengah kita. Namun sekalipun tidak ada, tidak bisa hadir, kita bersyukur ya ada hambanya Pak Pendeta Komingwan dapat menggantikan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan kembali hati kita. Mengapa saudara saya mengajak Bapak Ibu fokus dalam satu momen ini? Kenapa? Karena memang ini kondisi yang seharusnya kita sebagai orang percaya terus berdiri bagi bangsa kita dan bahkan merendahkan diri kita di hadapannya. Mengapa saudara? Karena ketika kita ditantang Tuhan, usahakan kesejahteraan Tuhan, di mana kamu, aku buang kesejahteraan. Itu bagian dari hidup kita. Jadi ketika kita tidak mengusahakan, maka ada hal-hal yang akan terjadi di tengah bangsa kita. Tapi semakin kita mengusahakan membangun hidup doa dan buat bangsa kita, membangun masyarakat di sekitar kita, memberi dampak sekecil apapun bagi orang di tengah-tengah kita, maka itulah yang terjadi. Kita dipulihkan dan masyarakat bangsa kita dipulihkan. Mari rendahkan hati sebentar untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Amin. Ya, mari kita satukan hati berdoa ya. Pendeta Paulo masih juga belum bisa dihubungi, saya akan gantikan untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah Kau Tuhan. Melalui pujian Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah diberkati pujian oleh hamba-Mu, Pak Dodi Menat. Kiranya terus Kau berkati hamba-Mu, pakai dia menjadi hamba yang lebih sungguh melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang sudah mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Ya, shalom. Selamat sore menjelang malam, tidak mengurangi sukacita ya. Sekalipun hambanya tidak bisa dihubungi, saya mau tidak mau ya, harus ambil bagian untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Secara mendadak saya akan bawakan tema saya ya, tentang Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu Maha Tahu? Dan saya percaya semua, pasti, semuanya, apapun yang kita lakukan, yang mau kita lakukan atau yang mau kita kerjakan, pasti Tuhan Yesus lebih tahu. Amin. Ya, karena Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, ada di sini saya mencatat ada 6 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, ya, supaya kita ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangannya, ya. Amin ya. Kita semua pasti mau ya diberkati Tuhan ya. Pasti ya. Semua, nggak ada yang bilang jangan Tuhan, saya jangan diberkati ya. Pasti kita mau semuanya diberkati. Amin. Kita buka dulu di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mengutip dari Filipi 4 ayat 19 ya, yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kita ini semua, saya mengutip dari hal yang pertama, saat ku perlu Tuhan Maha Tahu dan Dia pasti memberikan berkatnya senantiasa untuk kita semua. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 19. Ya, karena Dia tahu segala apa yang kita ingini di dalam kehidupan kita, ya, di dalam keseharian kita, ya, kehidupan kita, ya, pasti setiap orang, Matius 7 ayat 7 bilang apa? Minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketoklah pintu hati Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita, sehingga pintu berkat itu dibukakan, dicurahkan bagi kita semua. Amin. Ya, tentunya kita pasti akan diberkati. Saat ku perlu, Tuhan Maha Tahu. Dan Dia akan memberikan berkatnya untuk kita semua. Amin. Melalui apa? Melalui kita doa dalam keseharian kita. Ya, kita cari Tuhan dulu. Ya, jangan cari yang lain di dalam kehidupan kita. Ya, karena kehidupan kita ini kan hari lepas hari pasti akan membutuhkan sandang dan pangan ya. Tidak munafik ya. Kita pasti akan memerlukan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Ya, bangun pagi melek mata aja, ujung-ujungnya kan kita harus mengisi perut kita ya.
untuk rasa lapar ya, untuk rasa dahaga, haus ya. Makanya Tuhan Yesus itu Maha tahu dan Dia pasti memberikan berkatnya bagi kita yang perlu Tuhan. Amin. Pasti kehidupan kita perlu Tuhan ya. Nggak ada yang nggak perlu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu carilah Tuhan. Terlebih dulu bangun pagi, jangan cari yang lain. Ya, saat ku perlu, aku akan cari Tuhan. Ya, jangan kita pikir, wah kita pintar, kita bisa bekerja, kita pasti akan berhasil. Jangan pakai kekuatan kita. Ya, karena di Yeremia 17 ayat 5 kan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, bahkan orang lain. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Amin. Ayo, kita harus cari Tuhan. Kita ini perlu Tuhan. Di saat kita mungkin lagi kedukaan ya, kesedihan. Siapa yang bisa menghibur kita? Roh Kudus. Ya, karena Dia Maha tahu, Dia perlu, Dia sangat diperlukan oleh kehidupan kita. Ya, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita harus minta pertolongan hanya kepada Dia satu-satunya yang akan buka jalan, yang akan menolong kita semua. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, hal yang kedua, apa yang Maha Taunya Tuhan Yesus? Kita lihat dulu ya, di Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Firman Tuhan bilang apa? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan saya mengutip dari firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 13. Di saat ku minta, Tuhan pasti akan memberi. Amin. Ya, makanya tadi saya katakan Matius 7 ayat 7 ya. Minta, maka kan Dia akan beri. Cari, yaitu melalui pekerjaan, yang melalui usaha kita. Pasti kita akan mendapat. Amin. Jangan tidak mau mencari ya. Jangan cuma minta tapi tidak mau mencari dengan berusaha, dengan bekerja kita ya. Tangan kita ya, karena di firman Tuhan bilang apa? Orang yang malas bagaimana bisa diberkati? Ya, pasti nggak akan diberi makan oleh Tuhan oleh yang malas. Ya, kita lihat semut ya, dia bisa bergotong royong bersama-sama ya, mencari keseharian makanan yang dia perlu. Ya, dia bukan, kalau semut kan mau minta dengan siapa? Ya, pasti dia cari ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, pasti yang terutama kita minta sama Tuhan. Ya, kita minta Tuhan berkati. Dan saya percaya di saat kita minta, Tuhan pasti akan memberi. Amin. Banyak kejadian ya yang saya alami ya di saat pandemi ya. Saya saya kesaksian sedikit ya. Saya di tahun 2013 saya sudah tidak bekerja lagi. Sampai hari ini kerjaan saya cuma satu, melayani Tuhan full heart. Ya, bagaimana? Padahal waktu itu di tahun 2013 usia saya baru 50 tahun. Saya lahir tahun 63, berarti 50 tahun kan? Masih efektif kali mau 50 tahun. Pasti masih kan? Masih sehat lagi. Saya masih sehat waktu saya kena stroke itu umur 53 ya. Karena saya jadi hamba Tuhan, saya diundang ke sini sana, saya nggak jaga pola makan saya, akhirnya saya overweight ya. Akhirnya saya mengalami sakit. Ya, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Ya, kita minta Tuhan, kita minta ampun, ya, kita berubah, kita introspeksi diri, kita benahi hidup kita, dan so pasti Tuhan pasti akan memberi pertolongan buat kita semua yang datang kepadanya, meminta dengan kesungguhan, supaya apa? Supaya hati Tuhan benar-benar, ini anakku, kepadamulah aku berkenan, aku akan memberikan berkat. Ya, jadi jangan kita nilai dengan berkat yang banyak ya. Berkat yang cukup aja sudah kita bersyukur sama Tuhan. Amin.
Ya, jadi ingat yang kedua, di saat ku minta, Tuhan Yesus pasti akan memberikan berkatnya. Amin. Ayo, saat kita sedang memerlukan segala sesuatu, ya mungkin sakit penyakit yang belum disembuhkan, tetap minta pertolongan, minta belas kasihan sama Tuhan. Dan dia pasti akan curahkan berkatnya. Kita akan sehat kembali seperti yang saya alami ya. Saya kena stroke, dokter bilang nggak boleh naik motor lagi, nggak boleh setir mobil 1 tahun, tapi dalam kurun waktu 4 bulan waktu itu. Saya ingat bulan Agustus, bulan Desember anak saya merit yang pertama ya di tahun 2016. Akhirnya saya bisa sembuh, saya bisa meriahkan ulang perkawinan anak saya yang pertama di tahun 2016. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa itu hal yang ketiga? Ya, kita buka di Amsal 3. Amsal 3. Boleh ada yang bisa bantu saya untuk buka firman Tuhan? Di Amsal 3 ayat 5. Ya, saya udah dapat, saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6-nya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, ini firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati kita di saat kita melihat firman ini dan kita renungkan ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saya mengutip dari hal yang ketiga, dari Amsal 3, 5, dan 6 ayatnya ya. Di saat percaya, Tuhan Yesus pasti bekerja. Ingat ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya, kuasanya akan terus dia nyatakan bagi kita semua yang tetap percaya kepada dia. Tidak ada yang lain, percaya. Dan Tuhan Yesus itu firman-Nya ya dan amin. Bagi kita yang terus mencari dia, percaya, yakin, bahkan bukan 100% lagi ya. Saya kalau percaya sama Tuhan Yesus itu 1000%. Ya, dia pasti akan memberkati kita. Amin. Ada sebuah pujian mengatakan begini. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Amin. Ya, luar biasa ya. Dalam pujian itu ada kuasa. Di dalam pujian itu ada mujizat Tuhan. Amin. Bagi yang tetap terus percaya kepada dia. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah. Dan dia pasti akan bertindak menolong kita. Amin. Ya. Saya selalu yakin dan percaya. Waktu tahun 2023 saya divonis dokter ya. Jantung saya mengalami penyempitan. Bukan 90 atau 95, tapi 100%. Bayangin. Ya. Sepertinya, wah, nggak ada harapan. Ya. Sepertinya siapa lagi yang bisa menolong? Dokter menganjurkan untuk saya di bypass. Bayangin kalau di bypass pasti orang dengar bypass itu belah dada ya, untuk operasi jantung yang tersumbat itu sangat mengerikan ya. Dadanya dibelek ya, terus diganti semua saluran-salurannya itu, urat-uratnya ambil dari urat kaki kita sendiri. Saya melihat teman saya yang sudah di bypass 2 orang ya, mengerikan sekali. Dan itu
Memang sekarang sudah canggih ya. Yakin kalau kita tidak ada diabetes, semua hasil MRI bagus, itu akan lancar. Nah, tapi hasil dari MRI saya itu 80% tidak berhasil, 20% doang yang berhasil. Bayangin, sampai dokter pun takut untuk bypass saya. Dia bilang, kalau saya lakukan bypass, udah tahu Bapak nggak akan berhasil. Nah, saya dapat uang, tapi saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu dokternya apa yang ngomong begitu sama saya. Tapi dia kasih alternatif yang lain. Dia bilang apa? Saya kasih solusi yang lain bagaimana, Pak? Apa dokter? Saya yakin 100% berhasil. Saya bor. Karena sekarang teknologi sudah canggih ya. Bisa dibor. Kalau yang sudah mengeras kayak batu, 100% tersumbat, bisa dibor. Itu kalau orang pasang ring, jujur ya, yang ring biasa, operasinya nggak sampai 1 jam semua selesai. Mau 2, mau 3 ring, mau 4 ring, bisa selesai dalam 1 jam. Tapi kalau dibor, itu ya, satu tersumbat, ya, itu dibor, kerjanya, operasinya itu saya mengalami 3 jam 15 menit. Bayangin. Tapi istri saya luar biasa, dia bilang gini, Papa kan suka nyanyi. Nyanyi terus buat Tuhan. Jadi Papa nggak akan memikirkan operasinya bagaimana, berhasil atau tidak. Percaya aja sama Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Wah, bayangin. Ya, saya nyanyi sekalipun di ruang VIP, orang operasi itu kan sangat steril ya. Dingin sekali ya. Wah, saya tidak pakai baju ya, bayangin ya, telanjang dada ya. Waduh, akhirnya lewat pergelangan tangan nggak bisa, akhirnya lewat pangkal paha ya. Wah, itu 3 jam 15 menit baru berhasil. Dokternya sampai bilang gini di kuping saya, sabar ya Pak, saya lakukan yang terbaik. Pasti Bapak berhasil. Saya lakukan yang terbaik buat Bapak. Bayangin setelah selesai dia bilang gini sama saya. Dokternya bercanda ya sama saya. Pak, kalau ditanya Bapak umur berapa? Waktu itu saya umur 59. Kalau Bapak ditanya, Bapak jangan bilang 59 umurnya ya. Bapak bilangnya 49, kurangi 10. Karena apa? Bapak sudah saya bor. Akhirnya Bapak kelihatan lebih muda dan usia Bapak pasti akan juga tampak lebih muda. Jangan bilang 59, tapi 49. Sambil dia ketawa, tersenyum. Saya bilang, ada-ada aja ini dokter ya. Saya bersyukur bisa boleh berjalan lancar dan saya boleh sehat kembali. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kita harus percaya Tuhan itu jangan setengah, jangan 90%, tapi 180%. Berarti kita yakin, ya. Jangan juga 360. Kalau 360 itu balik lagi namanya. Ya, tektok itu namanya ya. Nggak boleh kita seperti itu. Amin. Ya. Jadi hal yang ketiga, di saat kita percaya, Tuhan pasti bekerja. Kuasanya mengalir. Dan mujizatnya pasti dia nyatakan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang keempat, hal yang keempat. Apa itu hal yang keempat? Kita buka dulu firman Tuhan ya. Di Matius 11. Matius 11 ayat 28. Nah, ini pasti semua pada tahu ya, hamba Tuhan ya. Dikatakan firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ini satu ajakan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan untuk kita semua loh. Nggak terkecuali. Semua. Ya. Karena jelas di firman Tuhan dikatakan, marilah datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal yang keempat saya mengutip dari firman Tuhan ini. Di saat kita menangis, ya, kita menangis nih, ya, Tuhan menghibur.
pastikan kita di saat kita ada kedukaan ya, kita terus pikirin kenapa dia meninggal ya, padahal dia diberkati, usianya juga jauh lebih muda dari kita, oh sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Itu kan haknya Tuhan. Kalau kita sudah sampai hari ini, Tuhan bilang stop, kita akan menghadap kepada Dia, ya mau tidak mau, tidak kita bisa gantikan dengan orang lain. Harus kita sendiri yang menghadap. Nah, firman Tuhan ajak kita semua, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya, setiap kita, para hamba Tuhan, pasti kita akan merasakan letih. Ya, letih, capek, ya. Lesu itu tidak semangat, ya. Dan rasanya juga berbeban berat, ya. Masalah kehidupan kita, ya. Yang masih ada kekurangan, ya. Nah, Tuhan bilang apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang utama. Kita merasa bisa tetap bersyukur sama Tuhan. Bahwasanya Dia terlalu baik buat kita semua. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik? God is good all the time. Tuhan Yesus sangat baik. Setiap saat, setiap waktu bagi kehidupan kita. Amin. Saya melihat Pak Abram Jaya ya, wah dia kemarin kesaksian saya diberkati banget. Dia bilang gini loh, jujur nih Pak Abram, nggak apa-apa ya, dibuat contoh ya. Pak Abram bilang, di saat saya masuk di family ministry, wah rasanya saya dikuatkan. Itu firman yang saya butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Karena saya selalu pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa. Karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Itu ayat firman Tuhan buat kita semua. Amin. Lihat akhirnya Abram Jaya ya, mukanya cerah kembali, semangat ya, selalu hadir di ibadah family ministry. Dan saya percaya apapun yang dia lakukan sangat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kita yang hadir pada sore yang indah ini. Amin. Ayo, ya kita jangan letih lesu, ya jangan rasanya udah nggak kuat ikut Tuhan, rasanya udah nggak bisa. Jangan. Itu namanya kita membuat iblis menang. Kita kalahkan iblis. Kita buat dia terkapar. Amin. Karena ada pujian. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Saya ganti. Kita buat iblis terkapar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Ya, jangan bilang gemetar, terkapar. Amin. Kalau iblis terkapar, siapa yang menang? Tentunya kita yang menang. Amin. Terima kasih Pak Abram Jaya yang sudah kesaksian. Sangat memberkati saya. Ya, saya terima kasih juga sama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Pak Yohanes Sumarmo ya, yang sudah mengajak temannya Pak Abram Jaya ya. Pak Abram Jaya juga boleh promosikan teman-teman supaya cinta firman Tuhan. Amin. Ya, apalagi kita diberkati Tuhan. Saatnya sekarang. Amin. Ya, kita lihat yang kelima. Hal yang kelima. Jadi hal yang keempat, di saat kita menangis, pasti kita akan menangis ya. Di saat kita mengalami kedukaan ya, mungkin kesedihan juga ya, Tuhan pasti akan datang menghibur kita. Karena ajakannya sangat luar biasa. Dia bilang, marilah kepadaku. Hal yang kelima, kita buka dulu ya, ayat firman Tuhannya. Saya akan lihat dulu firman Tuhannya. Di Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 6. Kita lihat dulu ya, ayat 6 Matius 6 ayat 6 demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Saya mengutip dari firman Tuhan yang kelima, hal yang kelima. Di saat kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Amin. Ayo, sekarang pertanyaan buat kita, ya. Berapa kali kita berdoa dalam sehari? Ayo, ya. Tentunya harus anytime, setiap waktu kita harus berdoa. Amin. Karena Tuhan Yesus itu, dia tidak akan tutup telinganya. Dia akan sendengkan telinganya untuk mendengar apa yang menjadi doa kita kepada dia, apa yang kita inginkan di dalam doa kita. Tuhan tidak akan tutup telinganya, bahkan dia sendengkan telinganya bagi kita semua yang rajin berdoa kepada dia. Saya pegang itu selalu, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu kunci berkat Tuhan. Amin. Makanya saya dari hal yang kelima, saya mengutip dari firman Tuhan Matius 6 ayat 6, di saat kita berdoa, Tuhan mendengar dan dia akan menolong kita semua. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ayo, kita yang mungkin saat ini sedang lemah, rasanya sudah tidak mau lagi berdoa deh, udah males gitu. Ya, kok saya udah doa, maaf kata nih, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya, kapan nih Tuhan jawab doa saya? Ingat, waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Ya, di saat kita berdoa kan kita maunya instan, maunya dijawab langsung sama Tuhan. Seperti anak kecil ya, kalau mau minta segala sesuatu ya, kan maunya ketika dia merengek, dia bisa langsung diberikan berkatnya. Amin. Ya, jadi kita harus seperti anak kecil, kita berdoa tapi tetap belajar sabar. Ya, orang yang sabar pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang menantikan apa yang menjadi keinginan kita untuk bisa dijawab doa kita. Saya pegang itu 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi beribadah, kita berdoa kepada Tuhan, dan itu pasti akan mengandung janji Tuhan, ya dan amin. Bagi saat sekarang maupun saat yang akan datang. Jadi kita jangan letih, jangan tidak mau semangat lagi berdoa, apalagi beribadah ya. Jangan, ya, kita jangan lalai, kita jangan tinggalkan kebiasaan kita, ya, untuk tidak datang kepada Tuhan. Amin, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Bagi kita yang tetap bisa berdoa sungguh-sungguh, cari berkat Tuhan, kuasa Tuhan, ya sampai hari ini dia tidak akan lalai menepati janjinya bagi kita semua yang taat untuk setia berdoa. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, ya biasa kalau yang terakhir itu juga kita merasa lega ya, saya pun lega ya. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, ini juga ayat kesukaan saya ya. Pasti juga alat kesukaan Bapak Ibu ya, yang sudah tahu apa itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saya mengutip dari hal yang keenam, yang terakhir. Tuhan Yesus itu Maha tahu. Di saat kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bersyukur dalam hal apa? Kita bangun pagi nih. Kalau kita masih diberi waktu oleh kemurahan Tuhan, bangun pagi aja, kita bisa mengucap syukur. Itu hal yang utama. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Maaf kata, sekalipun kita maaf kata nih, doanya belum dijawab. Masalah kita belum selesai. Sakit kita belum disembuhkan. Tapi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasanya Dia terlalu baik buat kita semua.
Amin. Ya, bisa nggak kita di saat kita belum dijawab Tuhan dalam segala masalah kita, problem kita, kehidupan, tapi kita bilang apa? Kita nyanyi Tuhan, nyanyi Mazmur Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Padahal kita masih belum dijawab doanya. Sakit juga belum disembuhkan. Tapi kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Bahkan menyembah Tuhan. Mensyukuri problem yang kita alami dalam kehidupan. Nggak akan lepas dari problem kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan bilang orang percaya pasti akan lepas dari masalah. No, tetap ada masalah. Ingat Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ingat, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Itu satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bisa nggak kita lakukan? Harus dengan kesungguhan kita, walaupun di saat kita nyanyi berlinang air mata. Ini tanda kasih kita kepada Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Ucapan syukur adalah satu perintah. Kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Ya, ingat ya. Jadi Tuhan Yesus itu Maha tahu. Segala pergumulan kehidupan kita pasti ada. Pasti ada. Kita akan mengalami. Tapi ingat baik. Ibrani 13 ayat 15, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Terlebih lagi di 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri. Kita hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Terlebih lagi kita bukan hanya terpanggil ya, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Ayo, segarkan jiwamu, hati dan pikiranmu untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, di saat kita apapun dalam pergumulan hidup kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah tawar hati. Amin. Ya, jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, kita akan terus datang kepada Dia, cari sungguh-sungguh kuasanya, mujizatnya. Sampai hari ini Dia pasti akan nyatakan bagi kita semua dapat menerima berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi ingat, hal yang pertama apa tadi? Di saat ku perlu, Tuhan tahu. Amin. Dan yang kedua, di saat kau minta, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti akan memberikan berkatnya. Dan hal yang ketiga, di saat kita percaya, Tuhan pasti akan bekerja. Dan Dia akan terus memberkati hidup kita. Di saat kita menangis, Tuhan Yesus pasti menghibur kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Dan di saat berdoa, Tuhan dengar. Dan tangannya pun tidak akan kurang panjang menolong kita tepat pada waktunya. Dan ingat yang terakhir, di saat kita bersyukur, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah diberkati oleh firman-Mu, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau Engkau tetap ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami tidak akan
lepaskan tangan-Mu Tuhan, yang selalu kuat menopang hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terkadang kami tidak sabar, kami maunya doa dijawab langsung. Kami maunya di saat minta Kau pasti langsung memberikan. Kami mau belajar untuk bersabar Tuhan. Dari firman-Mu yang sudah kami pelajari, kami akan terus melakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kehidupan kami orang percaya. Berkati kami semua yang ada di family ministry ini Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir mungkin dalam kesibukan dalam bekerja. Tuhan tolong kami. Berkati setiap kami Tuhan. Yang letih lesu, yang tawar hati. Kami percaya Yeskil 34 ayat 16 mengatakan, yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, bahkan yang tersesat akan kubawa pulang. Itulah kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, Kau yang selalu memberkati hidup kami. Di saat kami benar-benar hopeless, kami tidak kuat lagi, Engkau menghampiri kami Tuhan. Bahkan Engkau mengajak kami, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati dan pikiran kami untuk apa yang menjadi karya-Mu Tuhan. Untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Berkati semua kami yang hadir di family ministry. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam keluarga kami. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, jauhkan dari segala malapetaka kesakitan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan kami kembalikan kemuliaan, kebesaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan yang doa siapa, dengan siapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Pak Komingguan, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa, ini kami anak-Mu, kami datang kepada-Mu naikkan puji syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan, kemurahan pemberian Tuhan. Kalau nggak saat ini kami ada, boleh Tuhan bersyukur beribadah kepada Tuhan, mendengar, memuji, menyembah Engkau, menaikkan segala pujian syukur kami atas kasih anugerah-Mu, dan kami juga dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan pada sore dan malam hari ini. Tuhan, ini kena kasih karunia anugerah-Mu, Engkau yang sudah memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, Bapa. Biar segala nyanyian pujian yang kami naikkan boleh naik menjadi satu nyanyian pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar, Engkau materaikan dalam hati kami. Hamba-Mu yang melayani kami pada sore hari, Pak Doni Menat, Tuhan, Kau mengurapi, memberkati dia, keluarganya, pelayannya, Kau berkati. Kesehatannya juga Kau berkati. Begitu juga hamba-Mu, Pak Komingguan, Tuhan, Kau tetap pelihara memberkati, Kau memberikan hikmat, berikan pengurapan baru, dan biarlah dalam pelayannya senantiasa banyak jiwa dimenangkan untuk kerjaan surga. Begitu juga keluarganya, istri anak cumantunya, Tuhan tetap pelihara memberkati, pelayannya juga tetap sertai dan berkati. Begitu juga semua pengurus family ministry ini, Tuhan, Kau tolong semuanya, Kau pelihara memberkati, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semuanya. Bahkan Tuhan bagi kami semuanya pada sore dan menjelang malam hari ini yang sudah hadir ini, Tuhan, Engkau sudah melawat memberkati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berikan gairah semangat bagi kami. Kalau kami dalam keadaan lemah, Engkau yang sudah memberikan kekuatan. Kalau ada yang permasalahan malam hari ini, Engkau sudah berikan jalan keluar bagi kami, menolong kami. Kami tahu bahwa kami dalam kami datang kepada Tuhan, Engkau menolong kami. Dan segala permasalahan kami, Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami. Begitu juga iman kami senantiasa Kau teguhkan, bahkan semangat kami Kau pertambahkan. Kau juga meneguhkan, mengingatkan kami pada sore hari ini juga, Tuhan. Kau mengajari kami untuk apapun, untuk kami datang bersekutu, mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, berdoa, dan Tuhan, biarlah kami senantiasa dalam segala hal. Dalam kehidupan kami dapat mengucap syukur.
karena itu yang Tuhan inginkan. Sebab itu Tuhan tolong kami semuanya, apapun kami hadapi dalam kehidupan kami, agar kami tetap taat setia pada Tuhan dan kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami. Itu ucapan syukur kami senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dari mulut kami naikkan pujian syukur kami, karena kami tahu Tuhan Maha Tahu. So, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Engkau tetap menopang kami. Terima kasih Bapak buat kesemuanya. Engkau sudah melaut kami semuanya satu persatu, walaupun tidak kami sebut satu persatu nama dalam ibadah kami pamili masih mulai Zoom ini. Tuhan, Engkau telah menolong kami, akan memberkati kami. Terima kasih. Kami tak berdoa bagi bangsa negara kami, untuk kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami, dan juga Tuhan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau juga ambil alih Tuhan semua permasalahan ini. Tuhan, Engkau tolong apa yang menjadi tuntutan dari orang yang berdemo ini. Tuhan, biarlah pemerintah yang memberi keputusan agar dapat Tuhan melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Sebab itu Tuhan, beri hikmat tahuan bagi pemimpin bangsa kami yang memberi keputusan, baik tingkat pusat, daerah, dan semuanya dimanapun Tuhan, agar semua melakukan Tuhan apa yang menjadi kerinduan yang apa yang didambakan bangsa kami, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga Tuhan untuk biarlah Indonesia aman damai Bapak. Terima kasih Bapak sekali buat semua keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami minta pemberian perlindungan-Mu. Engkau tetap berikan kami apapun kami hadapi, tapi Engkau senantiasa menopang kami, memberkati kami. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, hati kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan biarlah segala doa permohonan kami pada sore dan menjelang malam ini Tuhan sempurnakan, memberkati. Terima kasih Bapa surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.